nanti juga santri Darul Rahman itu tidak memiliki dalil yang kuat terhadap tradisi. Kamu silahkan buka buku fikih mazhab apapun, ya, selama mazhab itu mazhab yang muktabar. Kalau ada ketemu fikih, buku fikih karangan Imam Muhammad Faiz, buang itu. Kenapa? Nggak muktabar otak saya. Tapi kalau karangan itu intisab kepada mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad, misalnya kamu belajar lagi ada mazhabnya Imam Auza'i misalnya, ada mazhabnya Lais bin Sa'ad misalnya, ada mazhabnya Imam Abu Thawr misalnya, ketemu semua itunya, kamu baca deh. Nggak ada terawih tidak 20 rakaat tuh nggak ada. Tuh di rumah Pak Kiai, ambil buku fikih yang paling gede dari setiap mazhab, ya, dari setiap mazhab. Mazhab Imam Abu Hanifah itu ada 2 kitab yang terkenal, namanya Al-Mabsut, punya Samsul A'immah As-Sarakhsi, itu ada 12 jilid mungkin. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ada yang lebih enak lagi, Bada'i'us Shana'i fi Tartibis Syara'i, karya Imam Al-Kasai itu, ya, itu kira-kira 8 jilid. Itu mazhab Hanafi. Pindah ke mazhab Maliki, ada kitab namanya Al-Istizkar, itu 32 jilid tuh syarahnya Muwatta itu, ya, ada di rumah Pak Kiai. Ada kitab Mawahibul, semuanya mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i ada Majmu' itu, yang paling besar lah, karangannya Imam Nawawi. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal ada namanya kitab Al-Mughni, punya Ibnu Qudamah, itu fikih yang luar biasa, dibacanya enak, cetakannya bagus, 15 jilid, ada di rumah Pak Kiai. Itu ulama-ulama semuanya ketika mengatakan qiyamu Ramadan itu adalah isyruna rakaatan. Jangan orang sekarang bilang itu nggak ada dalil hadisnya. Apa Imam Nawawi yang saya cerita hebat kayak gitu itu lebih bodoh dari profesor sekarang, lebih bodoh dari dokter sekarang, lebih bodoh dari ustadz yang cuman belajar di Saudi 3 tahun 4 tahun itu. Ini supaya kita itu dalam beragama itu rendah hati gitu loh. Orang yang sedemikian alim itu mengatakan tarawih itu 20 rakaat. Sekarang banyak orang mengatakan tarawih 20 rakaat itu bid'ah. Karena dulu Nabi, ini kan nggak tahu dia, bilangan tarawih itu tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah. Kalau bilangan tarawih itu ditentukan oleh Nabi, tarawih itu nggak boleh hanya pas bandrol segini. Umar nggak mungkin nambahin. Satu. Yang lebih hebat lagi, mazhabnya Imam Malik itu ngambil fikihnya khalifah yang terkenal Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tarawihnya berapa rakaat? 36. Dipraktekkan di sini, imamnya keluar masjid dibunuh orang itu. Kenapa? Kenapa? Lama. Coba lihat. Kamu buka fikih itu. Apa logikanya? Dulu semua itu sepakat tarawih itu 20 fikih itu. Tiba-tiba pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, orang-orang di Mekah itu kalau tarawih sudah dapat 4 rakaat, 2 nih, tarawih itu 2 karena hadis Nabi itu sholatul laili masna. Di Mekah itu dulu, bukan sekarang, kalau sudah sholat 4 rakaat, 2 salam, tawaf dia 7 kali depan Ka'bah nih, tawaf. Nanti selesai 7 kali, sholat lagi nih 2, habis itu tawaf lagi sampai 20 rakaat. Berarti ada berapa ini? Ada kira-kira 4 tawaf. Ada 4 tawaf. Kata mereka, yang di Madinah kita kalah pahala sama orang Mekah nih. Terawihnya sama-sama 20, tetapi mereka setiap 4 rakaat menambahkan 7 kali apa ini? Tawaf. Kata orang di Madinah, kalau gitu kita juga begitu. Setiap 4 rakaat tambah 4 rakaat lagi. Kok kamu kan logikanya kepengennya diskon, ya kan? Atas nama corona, Ustadz, jangan lama-lama di masjid, ya kan? Kalau begitu kita tarawihnya balik berapa ini? 11 misalnya. Enggak. Karena dia setiap 4 itu, 4 kali 4 16, 20 tambah 16 jadi 36 rakaat. Itu enggak ada satu pun di dunia ulama yang muktabar, kecuali setelah adanya pemerintah Saudi dengan Wahabinya itu, yang mengatakan bahwa ini pekerjaan adalah bid'ah. Nggak ada. Buka buku fikih. Pertanyaannya, apa buku fikih yang jutaan lembar itu kemudian tidak tahu hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar? Tunggu dulu, jangan mudah memvonis, ya. Ini saya kasih contoh dulu, besok kita lanjutkan kapan-kapan. Tarhim subuh, ada tarhimnya enggak? Enak itu sekarang kalau imsak tuh, siapa yang baca?
Yang baca siapa? Hah? Komputer pasti itu, karena suaranya enak. Tapi saya lihat rekaman loh, rekamannya Ustadz Bisri di Liliang itu, ya, kayaknya ada di Instagram atau di YouTube-nya Darrohman Liliang itu. Ustadz Bisri, tahu Ustadz Bisri nggak? Itu baca tarhimnya enak loh itu, ya. Coba-cobalah sekalian produk lokal diambil YouTube Darrohman 2, itu ada tarhiman. Saya dengar kemarin. Saya pikir siapa nih, dia sambil berdiri gitu kayak imam di Mesir gitu ya, ada ininya pakai rapi gitu, dia baca itu. Nah, tarhim itu orang bilang bid'ah, itu kan juga nggak ngerti spirit agama. Dulu zaman Rasulullah setiap waktu azannya cuma sekali, zuhur ya sekali azan, ya pas masuk waktu, asar ya begitu, maghrib begitu, kecuali apa ini, subuh ada azannya Sayyidina Bilal, ada azannya Sayyidina Abdullah ibni Ummi Maktum. Nah ini juga harus ngerti, Nabi kalau Bilal azan, kata Nabi fakulu washrabu, makan minum. Ini disalahpahami sama orang sekarang, ya kan? Kata mereka, kalau saya sedang sahur masih makan belum selesai, terdengar azan, selesaikan sahurnya, karena Nabi bilang idza adzanal muadzinu wal ina'u fi yadi ahadikum fakulu washrabu. Nih kalau ngaji nggak pakai ustadz begini nih, kalau ngaji pakai terjemahan ini begini. Kalau di pesantren Gunung Agung, pesantren apa itu Gramedia, dia beli buku, baca terjemah, berfatwa sesat. Waktu maksud Nabi azanal muazzin itu bukan azan subuh, azannya Bilal. Kalau Bilal azan, kamu masih makan nggak apa-apa kata Nabi, fakulu washrabu. Tapi nanti kalau sudah ada Ibnu Ummi Maktum, sebelum Ummi Maktum azan cepat berhenti. Nanti kita jelasin logikanya imsak itu. Nah, itu namanya apa itu? Memahami agama. Oh, berarti Bilal waktu azan itu bukan azan bil makna syar'i. Karena azan bil makna, kamu belajar kan di Fathul Mu'in itu azan lughatan wa syar'an. Apa lughatan? Al-i'lam. Kalau syar'an al-i'lamu bidukhuli waqti as-shalat. Sekarang pertanyaannya, jam 4 azan itu waktu sholat enggak? Enggak. Kamu jam 4 subuh sholat? Hah? Itu terlalu rajin itu, ya kan? Sholat subuh jam 4 kan belum masuk waktu. Azan di Madinah, saya pernah ceritakan sama kamu, sebagian teman-teman saya yang belum sempat membaca hadis secara utuh, tahu-tahu sekolah ke Madinah, itu pagi-pagi dengar azan cepat masuk masjid, tahu-tahu tidak ada orang, karena itu azan pertama 1 jam sebelum masuk waktu. Dia udah ngantuk-ngantuk, azan lagi, kaget dia, Masya Allah, ajaran apa ini? Ya kan, baru azan kan begitu dah. Nah karena nggak tahu, sama aja kamu Jumatan, datang imamnya belum naik sudah tidur, ya kan? Tidur pulas banget, bangun-bangun, Allahu Akbar. Ya Allah, Islam apa ini? Jumatan nggak pakai 2 khutbah, tiba-tiba langsung sholat. Ini Islam, bukan Islam sesat. Kamu ngorok, Mas, kan begitu kan? Ya, ini juga begitu. Nah, ada azan pertama, ada azan kedua. Azan pertama itu untuk apa? Bukan i'lam biduhulil waqti, karena al-waqtu lam yadkhul, berarti azannya Sayyidina Bilal itu tidak bisa dinamakan al-azan bil makna syar'i. Berarti al-azan bil makna lughawi. Apa bil makna lughawi? I'lamu bi qurbi maji'i waqti sholatil fajri. Selesai. Bilal pakai azan, kita pakai tarhim. Ada alasannya. Pertama, sahabat dulu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung bangun. Kalau kamu enggak, Allahu Akbar, Allah ngitung, sholat enggak dulu deh, kan gitu kan. Nah, lihat nih, atau merasa apa ini, terlambat deh kalau ke masjid, belum ngapa-ngapain, paham enggak? Maka dibutuhkan waktu yang lebih apa ini, lama panjang bacanya. Kenapa Bilal bacanya enggak panjang-panjang? Karena enggak ada al-mukarram speaker. Kalau Bilal suruh tarhiman setiap subuh 1 jam tiap hari, 10 hari pensiun dia. Kenapa? Tenggorokannya putus. Kenapa? Dia baca kayak tarhim kamu itu dibaca. Kamu jangan pikir sekarang ada speaker. Bilal harus naik dulu ke atas bukit, ke
ke atas lembah yang tinggi, dia tarhiman sejam begitu. Itu keluar segala-galanya, keringetnya keluar, darahnya keluar, jantungnya keluar. Kenapa? 1 jam teriak-teriak. Paham nggak maksud saya? Beliau mencukupkan dengan azan sebagai tambih. Karena itu sebatas i'lam bil makna lughawi, bukan bil makna syar'i. Maka tarhim juga hukumnya apa ini? Boleh. Pakai ayat apa? Wasta'inu. Bukan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Adanya tarhim itu ta'awun ala maza? Ala maza? Alal qiyam kan? Nah, ketika seperti itu hukumnya menjadi apa ini? Boleh, ya. Ini sampai sini dulu, ya. Nanti hari Senin malam Selasa itu baru berbicara kullu bid'atin dolalah dan seterusnya, supaya nanti kamu tahu beragama itu tidak semudah yang dibayangkan orang. Untuk menjadi mufti, memberikan fatwa hukum, itu butuh alat yang luar biasa, butuh duduk lama di depan guru, butuh membaca sekian banyak ilmu untuk sampai kepada pemahaman yang benar. Jangan melakukan kejahatan terhadap agama dengan paham satu hadis kullu bid'atin. Kulun itu semuanya, nggak boleh dikecualikan. Ini kata Nabi. Terus kita bilang, tapi Imam Syafi'i bilang bid'ah itu ada hasanah. Iya, langsung ngomong, pilih Imam Syafi'i apa pilih Nabi? Itu kejahatan kalau menurut saya. Besok nanti kita jelaskan kejahatan-kejahatan sehingga orang itu tidak lagi arif dan bijaksana dalam berdalil dan memahami ubudiyah dan ibadah yang biasa kita lakukan. Nanti kita lanjutkan hari Senin. Kelas 6 pulangnya hari apa ya? Boleh? Kelas 6 pulangnya besok, masuknya malam lebaran. Sudah, ya? Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis yang baik ini, hadirnya kita di pengajian ini, syiar Islam yang kita kerjakan di pesantren Darul Rahman ini, mudah-mudahan menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan santri kelas 6 yang setia, tulus, ikhlas membaca kitab hadis arba'in ini, Allah berikan kemudahan pada semua urusannya, Allah lancarkan ujiannya, Allah berikan hasil-hasil yang baik, Allah berikan munzalan mubarakan, Allah berikan tugas dan pekerjaan yang dekat dengan rahmat Allah, apapun bentuknya tetapi itu pasti yang terbaik. Mudah-mudahan orang tua kita, orang tua kamu semua, orang tua semua yang menyaksikan acara ini, keluarganya, orang-orang yang kita cintai dan mereka cintai, semuanya diberikan rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah akan senantiasa membersamai kita melewati jalan panjang ini untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesulitan, segala mara bahaya, segala pandemi penyakit itu segera berakhir dan diangkat dari seluruh bumi ini, sehingga kita bisa sekolah, kita bisa mengaji, kita bisa beraktivitas sosial keagamaan ini dengan lebih baik dan lebih tenang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.